Oke, selamat siang adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Terlebih kita sudah 1 bulan menghadapi kuliah online, di mana kita tidak bisa bertemu selama 1 bulan dalam kuliah offline. Jadi untuk melanjutkan kuliah kita hari ini, Bapak akan memberikan kuliah secara online mata kuliah metodologi riset. Ini adalah topik pertama dari saya, yaitu tentang desain penelitian. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan desain penelitian? Jadi mungkin adik-adik sudah pada tahu gambaran besarnya bahwa desain penelitian itu dibuat untuk mendesain suatu penelitian. Bagaimana penelitian itu supaya bisa berjalan dengan baik dan dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi seseorang itu atau kita meneliti adalah untuk menyelesaikan satu masalah. Permasalahannya itu ada pada saat kita mempunyai ide, kemudian ada latar belakang dari permasalahan itu. Jadi bagaimana untuk mendapatkan solusi atau penyelesaian dari masalah ini, kita harus membuat desain penelitian supaya hasil yang kita dapatkan dapat dipercaya, kemudian akurat, kemudian bersifat ilmiah. Jadi desain penelitian juga tidak lepas dari jenis-jenis penelitian yang akan kita bahas di topik ini. Jadi kalian harus memperhatikan bagaimana suatu penelitian itu didesain dengan berbagai jenis. Jadi tergantung apa yang akan kita kerjakan di dalam penelitian tersebut, dan itu nanti akan ada desain penelitiannya sendiri-sendiri jenisnya. Jadi apa yang dimaksud dengan desain penelitian itu adalah keputusan tentang apa. Jadi kita mendesain penelitian itu supaya kita dapat memutuskan sesuatu yang akan kita kerjakan. Kemudian di mana. Jadi kita harus mendesain di mana, misalnya apakah di laboratorium, apakah di lapangan, apakah di satu populasi tertentu. Itu juga harus kita tentukan. Kemudian kapan. Jadi kapan kita akan memulai suatu penelitian harus kita perhatikan. Misalnya kalau kita di lapangan, kalau kita misalnya meneliti suatu lahan pertanian, apakah kita bisa menelitinya itu pada musim hujan atau pada musim kemarau. Jadi itu harus kita desain sedemikian rupa. Kemudian berapa banyak sampel yang akan kita gunakan. Jadi dalam satu penelitian itu kita akan melihat apabila kita menggunakan sampel, ada populasi, ada individual. Jadi kalau kita menggunakan sampel dari populasi, kita harus menentukan berapa banyak sampel-sampel yang representatif dari populasi tersebut supaya kita dapat mendapatkan satu hasil yang akurat. Kemudian dengan cara apa dilakukan suatu penyelidikan atau penelitian. Jadi ada beberapa metode penelitian, misalnya metode dari observasi, kemudian metode pengambilan sampel, kemudian metode analisis data. Jadi itu harus ditentukan di dalam desain penelitian. Jadi itu yang dimaksud dengan desain penelitian atau research design. Kemudian untuk fungsinya, jadi dari definisinya tadi kita sudah dapat mengetahui fungsinya, bahwa fungsi dari desain penelitian itu adalah sebagai pengaturan kondisi untuk pengumpulan dan analisis data. Jadi setiap penelitian itu kita mengumpulkan data. Jadi kita harus
membuat kondisi yang sedemikian rupa. Jadi bagaimana supaya error atau faktor-faktor yang mengganggu seminimal mungkin supaya data hasil yang kita peroleh akurat. Kemudian dalam analisis data itu juga harus kita pilih, misalnya data kita itu bersifat deskriptif atau kualitatif. Itu analisis data atau analisis statistik yang akan kita gunakan harus kita pilih yang sesuai dengan tujuan kita. Jadi kalau tujuan kita ingin misalnya ingin mengetahui pengaruh suatu perlakuan yang kita buat, maka kita akan menentukan jenis analisis data yang akan kita gunakan. Jadi ada banyak analisis data. Kemudian dengan cara yang tepat sehingga diperoleh tujuan penelitian yang ditetapkan. Jadi dari awal, setelah kita ada ide misalnya, kemudian kita ada latar belakang permasalahan tersebut, kita menentukan tujuannya. Jadi tidak ada penelitian yang tidak mempunyai tujuan. Jadi dari tujuan itu kita persiapkan desainnya supaya kita memperoleh tujuannya. Kemudian bagian-bagian dari desain penelitian itu apa saja? Ada 4. Yang pertama, desain pengambilan sampel atau sampling design. Jadi desain penelitian itu ada teknik pengambilan sampel. Jadi kita tidak sembarangan menggunakan sampel. Misalnya kita penelitian di satu lapangan, misalnya di lahan pertanian. Misalnya kalau kita mau memilih sampel yang akan kita gunakan, ada tekniknya. Misalnya populasi yang paling gampang ya, misalnya kayak kita mau meneliti sapi-sapi yang ada di Jogja. Jadi tidak mungkin semua kita ambil sapi yang ada di Jogja sebagai sampel penelitian kita. Jadi kita ada tekniknya. Misalnya berapa luas daerah tersebut, kemudian berapa jumlah populasi, kita menentukan sampel yang akan sebagai sampel yang kita gunakan. Jadi ada dasarnya memilih sampel itu, misalnya jenis kelamin, misalnya umur, misalnya bobot badan, itu ada kriteria masing-masing dalam teknik pengambilan sampel. Kemudian bagian dari desain penelitian yang kedua adalah desain observasi atau observational design. Jadi di sini setelah kita tadi menentukan sampel atau objek penelitian kita, kemudian bagaimana cara kita melakukan observasi. Jadi kita harus teknik observasi ini juga ada. Jadi misalnya kalau kita pengamatan di laboratorium, bagaimana cara kita mengamati, itu juga salah satu desain penelitian. Apakah misalnya kita mengamatinya setiap jam 6 pagi, setiap jam 12 siang, itu ada teknik dalam pengamatan. Kemudian desain statistik atau statistical design. Jadi setelah data kita peroleh dari objek penelitian kita, maka data ini yang akan menjadi bahan kita yang akan kita olah. Jadi metodenya ada. Jadi ada berbagai macam analisis statistik untuk berbagai jenis data. Jadi tergantung data yang kita peroleh, apakah data deskriptif, kualitatif, kuantitatif, itu menentukan jenis desain statistik yang akan kita gunakan.
Kemudian desain operasional atau operational design. Jadi apa yang dimaksud dengan desain operasional, yaitu bagaimana proses operasi berjalannya suatu penelitian itu. Jadi ada faktor-faktornya, ada pertimbangan, misalnya dari segi keterbatasan kita, keterbatasan materi, ruang, tempat, kondisi, itu harus kita sesuaikan. Misalnya kalau kita terbatas dalam ruang, di lahan yang sempit, itu harus kita sesuaikan bagaimana supaya penelitian kita tetap representatif. Kemudian keterbatasan materi atau uang yang kita miliki, misalnya kalian sebagai mahasiswa tidak mempunyai materi yang cukup banyak untuk melakukan suatu penelitian. Jadi bagaimana untuk menghemat suatu penelitian itu tetapi tetap representatif untuk mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Kemudian masih banyak faktor-faktor yang lain supaya desain operasionalnya itu tetap memenuhi kriteria ilmiah. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi ini adalah pengertian dari bagian-bagian desain penelitian tersebut tadi. Desain pengambilan sampel yang berkaitan dengan metode pemilihan item yang akan diamati untuk penelitian ini. Jadi ada banyak teknik pengambilan sampel, jadi kita tidak boleh sembarangan untuk misalnya kalian penelitian pertumbuhan cabai di satu populasi. Jadi untuk menentukan ini ada kriterianya, misalnya tinggi batang berapa, jumlah daun berapa, itu harus sesuai dengan kriteria ilmiah. Jadi tidak boleh Anda membandingkan satu sampel tetapi kriterianya berbeda-beda. Itu kita tidak akan mendapatkan hasil yang akurat atau tidak bisa disimpulkan. Jadi bagaimana kalian membandingkan misalnya pengaruh satu perlakuan, misalnya pemberian pupuk terhadap tanaman cabai yang sudah dewasa dengan yang muda, tetapi judul kalian adalah hanya pengaruh, tidak ada perbedaan. Misalnya kriteria sampelnya tidak ada, itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Tetapi kalau kalian judulnya untuk membandingkan tanaman muda dengan tanaman dewasa bisa. Tetapi kalau kalian hanya melihat pengaruh, itu sebenarnya tidak bisa, karena kita harus menyesuaikan dengan tujuan penelitian, itu yang paling penting. Kemudian desain observasi yang berkaitan dengan kondisi di mana pengamatan harus dilakukan, di mana kemudian waktunya kapan, itu sangat penting. Kemudian desain statistik, jadi data-data yang kita sudah peroleh dari objek penelitian kita, bagaimana ini kita olah, bagaimana ini kita desain, kita tampilkan sedemikian rupa supaya hasil yang kita dapatkan menjawab dari tujuan penelitian kita yang tadi. Kemudian desain operasional, jadi teknik teknisnya bagaimana suatu penelitian itu akan kita lakukan. Jadi banyak faktor-faktornya tadi, dari segi keterbatasan ruang dan waktu, tempat, kemudian dari segi keterbatasan kita, SDM kita mungkin, kemudian fasilitas yang akan kita gunakan, itu semua harus kita pertimbangkan. Jadi tidak boleh kita mendesain penelitian tetapi fasilitas yang kita miliki tidak ada. Misalnya kalian mau melakukan kultur jaringan pada suatu tanaman langka, tetapi laboratorium untuk kultur jaringan kita tidak punya. Itu adalah kesalahan dalam mendesain suatu penelitian. Kemudian fitur, maksudnya komponen dari desain penelitian yang baik itu seperti apa.
Jadi ada beberapa di sini, sebenarnya ini banyak sekali komponennya, tetapi mari kita lihat satu persatu cara memperoleh informasi. Jadi suatu penelitian itu berasal dari ide yang kita punya, kemudian kita gali itu bisa dari pengalaman kita sendiri, kemudian ada studi literatur. Jadi kalau studi literatur atau penggalian informasi, baik yang pengalaman kita atau dari media cetak, dari buku, dari media elektronik, itu harus kita kompilasi supaya informasi tentang penelitian kita ini menjadi akurat. Jadi nanti kalau kita tidak menggunakan tidak membandingkan dengan informasi yang kita dapat dengan berbagai informasi yang sudah dilakukan, itu akan menjadi ada sesuatu yang tidak berlandaskan penelitian ilmiah. Jadi harusnya penelitian ilmiah itu harus ada dasarnya, dasar ilmiahnya. Kemudian ketersediaan dan keterampilan peneliti. Jadi makanya tadi Bapak bilang kita ini punya keterbatasan masing-masing. Jadi kita harus menyesuaikan kemampuan kita. Misalnya SDM yang kita punya, kalau kita ahlinya di satu bidang ini, misalnya bidang kultur jaringan atau mikrobiologi, jadi kita biasanya akan melakukan mendesain penelitian yang sesuai dengan kemampuan kita, background kita. Jadi jangan sampai kita melakukan penelitian yang di luar kemampuan kita. Jadi biasanya kita akan membuat penelitian suatu penelitian yang kemampuan kita bisa melakukan penelitian tersebut. Kemudian kalau ini dan stafnya, biasanya satu proyek besar itu akan punya ketua peneliti, kemudian anggota peneliti dan stafnya. Jadi kalau kalian nanti menjadi sudah bekerja di lembaga penelitian, kalau kalian menjadi terpilih menjadi ketua peneliti, berarti kalian harus mempertimbangkan anggota penelitinya, kemudian stafnya itu apakah memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan penelitian ini. Kemudian tujuan dari masalah yang akan diteliti. Jadi tadi kita harus menentukan tujuannya. Jadi walaupun satu judul penelitian, satu ide itu mempunyai banyak tujuan, tetapi kita harus menentukan. Jadi misalnya kalau kita ingin misalnya ada satu penelitian ini sebenarnya bisa memperoleh hasil misalnya A, B, C, D, tetapi dalam satu waktu kita tidak bisa melakukan untuk mendapatkan tujuan tersebut. Jadi kita harus tentukan, kalau kita hanya untuk mencapai si A tujuannya, jadi kita tentukan aja tujuannya untuk A. Nanti untuk penelitian selanjutnya bisa dilanjutkan untuk tujuan B, kemudian C dan D dan selanjutnya. Jadi makanya nanti ada yang disebut dengan penelitian awal, kemudian ada penelitian lanjutan dan penelitian terapan. Jadi dari ini bertahap. Jadi tidak serta-merta satu penelitian itu bisa saja banyak tujuannya, tetapi harus kita batasi karena ada pertimbangan operasional tadi. Kemudian sifat masalah yang akan diteliti. Suatu penelitian itu kan berawal dari masalah. Jadi untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut, kita mendesain satu penelitian. Jadi
sini sifat masalah yang akan kita teliti itu apakah dia bersifat kompleks atau basic. Jadi kalau misalnya dia sangat kompleks, berarti kita harus mempertimbangkan bagaimana step-step dari penelitian itu bisa dijalankan dengan baik. Tetapi kalau hanya basic, biasanya kita gampang untuk melakukannya karena hanya untuk memperoleh data awal untuk lanjutan penelitian selanjutnya. Kemudian ketersediaan waktu dan uang untuk pekerjaan penelitian. Jadi tidak mungkin satu penelitian didesain dengan biaya yang sangat besar, tetapi kita tidak mempunyai dana untuk tersebut. Jadi makanya tadi Pak bilang ada desain operasionalnya, jadi harus dipertimbangkan ini juga. Jadi kalau kalian sebagai mahasiswa nanti misalnya mau penelitian skripsi, tidak mungkin kalian mengajukan proposal skripsi di luar kemampuan materi atau di luar kemampuan sumber daya yang kalian punya. Kemudian konsep yang penting yang berkaitan dengan desain penelitian. Jadi apa sih konsep dari desain penelitian ini? Penelitian ini sehingga sangat perlu jadi suatu konsep yang dapat mengambil nilai-nilai kuantitatif yang berbeda disebut variabel. Jadi di setiap penelitian itu biasanya kita akan menemukan variabel-variabel. Secara umum ada 2, tetapi ada bisa juga 3. Variabel independen, kemudian dependen, kemudian variabel asing. Jadi di antara kedua ini yang tidak termasuk variabel dependen dan independen itu adalah variabel asing yang tidak bisa kita minimalisir. Jadi satu penelitian itu bisa kita lakukan, tetapi masih ada faktor yang tidak bisa kita kontrol, itu disebut dengan variabel asing. Kemudian fenomena yang dapat mengambil nilai kualitatif yang berbeda bahkan dalam nilai desimal disebut desimal. Jadi harusnya desain penelitian itu dapat mengambil data-data baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Jadi di dalam data tersebut nanti akan kita temukan keragamannya. Jadi dari keragaman itu akan kita analisis untuk analisis statistiknya. Kemudian yang tadi yang Bapak bilang, kalau kita belajar desain penelitian itu pasti kita belajar jenis-jenis penelitian, jenis-jenis desainnya. Jadi ada berbagai macam jenisnya, tergantung atau berdasarkan di sini ada 8 berdasarkan penggunaannya, metodenya, jenis data dan analisisnya, tingkat eksplanasi atau penjelasannya, tingkat kedalaman analisis data penelitian, sifat permasalahannya, tempat penelitiannya, dan keilmiahannya. Sebenarnya masih banyak jenis-jenis penelitian jika dilihat dari berbagai sudut pandang. Jadi ini ada 8 yang Bapak berikan yang kita bahas di pertemuan hari ini. Yang pertama itu berdasarkan penggunaannya. Jadi berdasarkan penggunaan itu ada 2. Yang pertama itu adalah penelitian dasar. Ini biasa disebut dengan penelitian murni. Kemudian yang kedua penelitian terapan. Jadi penelitian dasar itu apa? Jadi namanya penelitian dasar, kita hanya mendapatkan data awal untuk dilanjutkan ke penelitian selanjutnya. Berbeda dengan penelitian terapan. Kalau penelitian terapan hasilnya sudah ada dan diterapkan, kemudian itu bersifat praktis, bisa menghasilkan produk. Tetapi kalau penelitian dasar itu misalnya yang biasa kalian lakukan di
di kampus atau penelitian skripsi biasanya penelitian dasar ini. Jadi belum bisa langsung kita terapkan di masyarakat atau di lapangan. Jadi biasanya kita hanya mendapatkan data, misalnya pengaruh suatu penggunaan pestisida, bahwa ternyata penggunaan misalnya kalian biopestisida, mengekstrak biopestisida dari satu jenis tanaman, ternyata itu mampu membunuh hama tanaman dengan tingkat efisiensi sekian persen. Itu merupakan penelitian dasar. Jadi datanya itu ada, tetapi belum bisa langsung diterapkan ke lapangan. Itu yang dinamakan dengan penelitian dasar. Tetapi kalau penelitian terapan itu sudah bertujuan praktis, jadi sudah bisa langsung digunakan hasil dari penelitian tersebut, bahwa sudah dilakukan dan sesuai dengan sudah bisa menghasilkan satu produk atau keputusan yang memang bisa sudah diterapkan di lapangan. Jadi berdasarkan penggunaannya ada dua, kemudian berdasarkan metodenya ada banyak. Yang pertama penelitian historis, survei, ex post facto, eksperimen, evaluasi, pengembangan, tindakan, naturalistik, dan kebijakan. Jadi dari sini bisa kita lihat penelitian historis apa? Histori berarti sejarah. Jadi penelitian itu ya meneliti sejarah yang sudah di masa lalu. Jadi kalau kalian meneliti satu misalnya peninggalan masa lalu, misalnya Candi Borobudur, itu sudah berapa lama dibangun, kemudian bagaimana dulu itu cara konstruksinya, itu disebut dengan penelitian sejarah atau historis. Jadi kegiatan penelitian ini difokuskan untuk menyelidiki, memahami, dan menjelaskan keadaan yang sudah lama berlalu. Jadi kita bisa melihat dari segi biologis, dari segi fisika, kimia tentang suatu penelitian ini. Antropolog itu biasanya kalau meneliti peninggalan sejarah, berarti itu disebut dengan penelitian historis. Kemudian penelitian survei. Jadi ini sudah biasa ya, mungkin kalian juga sudah biasa melakukan. Kalau kalian survei suatu tempat, survei suatu pasar, survei suatu seperti yang kalian lakukan di penelitian di kuliah lapangan, ya seperti itu, survei untuk mendapatkan data real di lapangan tersebut. Dilakukan pada populasi besar bisa, populasi kecil bisa, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari lokasi tersebut, hasil survei. Jadi survei ini juga bisa misalnya kalian untuk subjek peneliti, objek penelitinya misalnya masyarakat, ini bisa juga kalian survei, bisa membagikan kuesioner untuk menanya misalnya faktor resiko terjadinya suatu penyakit di daerah tersebut. Kalian juga bisa melakukan survei terhadap penduduk di sana. Misalnya di sana kasus kejadian diare tinggi, jadi kalian bisa survei masyarakatnya, faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan terjadinya penyakit diare. Kemudian yang ketiga, penelitian ex post facto. Apa yang dimaksud dengan penelitian ex post facto ini adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang telah terjadi dan kemudian dirunut kejadiannya itu
guna mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya kejadian itu. Jadi ini tadi berbeda dengan historis. Kalau historis itu sudah berlalu di masa yang lalu, sudah sangat lama. Tetapi kalau ex post facto ini kejadian yang baru berlalu, misalnya suatu misalnya Gunung Merapi meletus kemarin, jadi itu bisa diteliti. Atau yang paling sederhana itu misalnya satu pesawat tiba-tiba jatuh, jadi setelah jatuh baru kita meneliti bagaimana terjadinya kecelakaan ini, proses terjadinya kecelakaan ini. Jadi itu yang disebut dengan penelitian ex post facto. Misalnya sekarang ini yang kita hadapi adalah COVID-19. Jadi kemarin kan diteliti dari mana sumber si COVID-19 ini. Jadi apakah dari hewan A, B, C, itu sedang diteliti, sedang dicari. Ada yang menyatakan dari kelelawar, ada yang menyatakan dari ular. Jadi itu disebut dengan penelitian ex post facto. Kemudian penelitian eksperimen. Ini pasti sudah kalian ketahui. Ini yang biasa kita lakukan di kampus, di laboratorium. Jadi kita membuat satu eksperimen atau perlakuan terhadap objek penelitian kita. Misalnya kalian ingin mengetahui faktor suatu pemberian fertilizer atau pupuk terhadap suatu tanaman, kemudian pemberian biopestisida terhadap hama tanaman. Itu juga merupakan penelitian eksperimen. Jadi ya pasti ada perlakuan yang kita berikan. Itu akan menjadi variabel penelitian kita. Kemudian penelitian evaluasi. Jadi penelitian evaluasi ini yang bertujuan untuk mengevaluasi suatu masukan atau untuk mendukung pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan. Jadi misalnya kalau seorang dokter itu kan biasanya akan mengevaluasi suatu diagnosis terhadap pasiennya. Jadi dia ingin mencoba mengevaluasi misalnya pemberian obat A, pemberian obat B, mana yang akan lebih efektif untuk si pasien ini. Jadi itu yang disebut dengan penelitian evaluasi. Jadi dari kedua jenis obat yang diberikan tadi dievaluasi. Yang sebenarnya obat tersebut adalah obat untuk tujuan yang sama, tidak berbeda. Jadi misalnya kalau kita sedang sakit atau sakit perut atau diare, biasanya kan ada jenis-jenis obatnya. Misalnya Proma, bisa apalagi obat diare, Enterostop. Itu kan biasanya tidak pernah kita evaluasi mana yang lebih efektif atau mana yang sesuai dengan kita. Kemudian penelitian pengembangan. Jadi sebenarnya jenis-jenis penelitian ini masih erat kaitannya dengan satu sama yang lain. Jadi hanya pengelompokannya saja. Jadi tidak perlu kalian pusing-pusing mikir ini masih berhubungan dengan ini masih berhubungan dengan ini. Jadi ini hanya berdasarkan pengelompokannya saja. Kemudian yang selanjutnya itu adalah penelitian pengembangan. Jadi kalau ada penelitian pengembangan berarti ada penelitian sebelumnya. Jadi penelitian sebelumnya itu yang akan dikembangkan. Jadi makanya tadi Bapak bilang
ada penelitian dasar, ada penelitian terapan. Jadi kalau penelitian dasar itu ya perlu dikembangkan. Jadi penelitian pengembangan ini sebenarnya pada sebelumnya sudah ada penelitian yang sama dengan ini, tetapi dikembangkan lagi, dilanjutkan. Jadi seperti itu, supaya sebenarnya kan kehidupan kita ini seharusnya kenapa sih kita terus-terusan sampai hari ini melakukan penelitian? Karena kita ingin mencapai kesejahteraan kita manusia dengan adanya pola perubahan kehidupan kita. Jadi kalau kehidupan kita tidak berubah, misalnya kita hidup di hutan atau hidup dari zaman purbakala sampai hari ini tetap sama, ya kita tidak perlu melakukan penelitian, tetapi karena perubahan kehidupan kita ingin mencapai kehidupan yang lebih sejahtera, lebih baik, itu maka kita perlu melakukan penelitian. Makanya ada yang secara khusus disebut dengan penelitian pengembangan. Jadi dia mengembangkan penelitian yang sudah ada. Misalnya pada zaman dahulu sudah ditemukan antibiotik A, tetapi kan sekarang antibiotik A itu tidak seefektif zaman dahulu. Jadi makanya dilakukan penelitian pengembangan, bagaimana mengembangkan antibiotik ini supaya tetap efektif dan bisa digunakan. Jadi seperti itu. Kemudian penelitian tindakan. Penelitian tindakan ini masih mirip dengan penelitian eksperimen. Jadi ada suatu bentuk penelitian refleksi diri dilakukan oleh partisipan, misalnya guru, siswa, atau kepala sekolah dalam situasi-situasi sosial. Jadi ini semacam refleksi dari diri. Jadi misalnya ini sangat tergantung pada objek penelitiannya. Jadi bagaimana dia menghadapi suatu kondisi tertentu untuk memberikan tindakan terhadap si objek penelitiannya. Misalnya di sini guru, untuk penelitian refleksi diri. Jadi guru ini guru ini merefleksikan dirinya bagaimana menjadi guru yang benar-benar baik untuk kelasnya. Jadi misalnya Bapak sebagai dosen kalian, Bapak melakukan tindakan misalnya tindakan A, ternyata kalian tidak terlalu welcome. Misalnya Bapak buat tindakan B, ternyata respon kalian positif. Jadi Bapak akan melakukan tindakan B ini. Jadi ini yang dinamakan dengan penelitian tindakan atau action research. Kemudian penelitian naturalistik. Jadi natural penelitian yang digunakan untuk kondisi objektif alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Jadi di sini teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna bukan generalisasi. Contohnya penelitian makna upacara ritual dari suatu kelompok masyarakat. Jadi di setiap daerah-daerah itu ada ada berbagai jenis ritual-ritual tergantung daerahnya. Jadi itu kita teliti bagaimana sih pengaruh ritual ini terhadap kehidupan kelompok masyarakat di situ. Jadi ini yang disebut dengan
penelitian naturalistik. Kemudian penelitian kebijakan. Jadi kalau di negara kita kan pemerintah pusat, pemerintah daerah pasti memberikan kebijakan, dan kebijakan ini kan diambil bukan semena-mena, misalnya tanpa dasar. Jadi pasti ada dasarnya untuk mengeluarkan satu kebijakan. Jadi penelitian ini dilakukan untuk kepentingan pengambilan kebijakan. Jadi sebagaimana kebijakan itu bisa berfungsi untuk masyarakat dan bisa berjalan untuk tujuan tertentu. Misalnya ini biasanya dilakukan terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau kita yang di sains atau biologi, jadi kalian juga dapat memberikan suatu keputusan kepada pemerintah, misalnya tentang konservasi. Kalian melakukan penelitian konservasi suatu pohon di Merapi. Kemudian dari penelitian kalian itu membuktikan bahwa si tanaman ini sudah hampir punah, kemudian harus dilestarikan. Jadi kalian bisa membuat satu kebijakan ke pemerintah supaya hasil penelitian kalian itu diberlakukan di daerah tersebut. Contohnya bagaimana? Misalnya masyarakat di sana itu tidak boleh mengambil tanaman pohon dari situ, kemudian tidak boleh menggunakan lahan yang ada di daerah tersebut. Jadi seperti itu penelitian kebijakan. Jadi bagaimana untuk hasilnya itu diharapkan hasil dari penelitian kalian itu menjadi suatu kebijakan. Itu yang dimaksud jenis-jenis penelitian berdasarkan metodenya. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Ini sangat lama ya, terlalu banyak penjelasan yang bapak berikan. Nanti kalau kalian punya pertanyaan, nanti kita langsung diskusi di Google Classroom, jadi kalian bisa bertanya nanti. Kemudian menurut jenis data dan analisisnya, yang ketiga ada penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Ini sudah biasa kalian dengarkan ya, pasti dari kakak-kakak kalian atau dari dari jurnal-jurnal yang kalian baca, pasti yang dua ini sering kalian dengarkan. Kamu itu melakukan penelitian kualitatif atau kuantitatif. Jadi kenapa disebut dengan penelitian ini? Karena jenis datanya, ada yang data kualitatif, ada yang data kuantitatif. Kalau data kualitatif itu seperti apa? Ini biasanya tidak menggunakan analisis statistik yang bisa dibilang rumit ya. Jadi ini hanya semacam penampilan data-data individual, seperti misalnya kalian penelitian karakterisasi pohon A di hutan Merapi misalnya. Jadi kalian hanya si tanaman ini warnanya hijau ini. Jadi tidak biasanya datanya tidak berupa numerik angka-angka. Jadi ini biasanya bersifat kualitatif. Kemudian tetapi kalau kalian data-datanya itu bersifat angka-angka, ini akan membutuhkan analisis data statistik sebagai metodenya. Untuk mendapatkan kesimpulannya akan diolah menggunakan data-data statistik. Jadi penelitian kualitatif itu penelitian yang datanya data kualitatif yang Bapak bilang tadi, sehingga analisisnya juga analisis kualitatif atau deskriptif. Sementara yang kuantitatif itu penelitian yang datanya merupakan data kuantitatif, sehingga membutuhkan analisis data yang menggunakan analisis kuantitatif. Jadi ini biasanya angka-angka. Kemudian penelitian gabungan kualitatif dan kuantitatif, yaitu di dalam suatu penelitian itu
ada data kualitatifnya dan ada data kuantitatifnya. Jadi kedua datanya ada dalam suatu penelitian tersebut. Kemudian kita lanjut yang keempat, berdasarkan tingkat eksplanasi atau penjelasannya. Jadi dalam suatu penelitian nanti kan kita akan menulis mulai dari abstrak, kemudian pendahuluan, latar belakang, tinjauan pustaka, kemudian materi dan metode, kemudian hasil dan penjelasan. Jadi dari penjelasannya ini bisa kita lihat ada 3 jenis desain penelitian. Yang pertama desain penelitian deskriptif, kemudian penelitian korelasional atau hubungan, dan penelitian komparatif. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, kalian jangan pusing-pusing mikir ini masuk penelitian apa, ini masuk penelitian apa. Jadi ini setiap penelitian itu desainnya itu masih berhubungan, tetapi karena kita mengelompokkan berbagai jenis kelompoknya, jadi kalian tidak usah pusing mikirin penelitian deskriptif kok masuk ke sini, bukan. Jadi yang pertama itu penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Penelitian deskriptif berusaha untuk memperoleh deskriptif lengkap. Jadi kalian mendeskripsikan objek penelitian itu selengkap mungkin, sedetail mungkin. Misalnya kalian melakukan penelitian deskriptif tentang anggrek hutan di Merapi. Jadi semua kalian harus lihat warna bunganya apa saja, kemudian tingginya mulai dari mana, kemudian mulai jenis daunnya seperti apa, kemudian lebar daunnya gimana, warna, kemudian ya seperti itu kalian deskriptifkan selengkap mungkin tentang objek penelitian kalian itu atau subjek penelitian kalian itu. Kemudian penelitian korelasional atau hubungan adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi biasanya dalam satu penelitian itu, misalnya kalian tentang pemberian pupuk terhadap satu tanaman. Tetapi kan variabel yang lain juga bisa berpengaruh, misalnya cahaya matahari, kemudian temperatur, kemudian jenis tanah yang akan kalian gunakan. Jadi nanti kalau ini apakah dua variabel memiliki hubungan atau lebih, itu bisa dilihat menggunakan desain penelitiannya. Misalnya rancangan acak kelompok itu biasanya menggunakan dua variabel seperti ini. Jadi itu bisa kita lihat apakah berpengaruh signifikan atau tidak. Kemudian penelitian komparatif, jadi namanya juga penelitian komparatif, adalah penelitian yang membandingkan suatu penelitian itu, misalnya membandingkan si A dengan si B. Jadi itu disebut dengan penelitian komparatif, membandingkan. Kemudian kita lanjut ke yang kelima, jenis penelitian berdasarkan tingkat. Jenis desain penelitian berdasarkan tingkat kedalaman analisis data penelitian. Jadi di sini juga ada jenisnya, penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatori. Jadi kalau penelitian deskriptif, analisis datanya hanya sampai pada deskripsi variabel satu demi satu, jadi tidak pada populasi.
Jadi biasanya kita mendeskripsikan satu persatu. Tetapi kalau penelitian explanatory, penelitian yang analisis datanya sampai menentukan hubungan variabel dengan variabel lainnya. Jadi kalau si deskriptif itu tadi itu sangat bersifat individual, jadi satu persatu. Tetapi kalau explanatory itu dia melihat pada tingkat sampai ada nggak hubungan si variabel yang satu dengan variabel yang lain. Jadi sudah lebih dalam, tidak hanya lagi pada tingkat individualnya, sudah sampai menentukan hubungan. Jadi di explore, explanatory, jadi tidak sampai hanya mendeskripsikan. Kalau yang pertama tadi hanya sampai mendeskripsikan, oh ini si A, si B, si C seperti ini. Tetapi kalau si explanatory itu, oh si A, B, si A ini ternyata bisa mempengaruhi si B ini bisa mempengaruhi si C. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke jenis desain penelitian berdasarkan sifat permasalahannya. Jadi sekarang kita lanjut ke masalahnya. Sebenarnya masalah ini apa? Masalah itu ya itu yang menjadi latar belakang penelitian kita. Tidak mungkin tidak ada masalah tetapi kita melakukan penelitian, itu salah satu kebodohan. Jadi tidak mungkin kalian melakukan penelitian kalau tidak ada permasalahan, atau kalian sudah tahu solusinya atau jawabannya tetapi kalian masih melakukan penelitian, itu salah total. Yang pertama itu masih ada penelitian historis. Tadi sudah ada yang Bapak jelaskan di desain penelitian sebelumnya, yaitu berdasarkan apa tadi ya? Berdasarkan metodenya, menurut metodenya. Jadi kemudian di selanjutnya menurut sifat permasalahannya. Jadi ini ada lagi penelitian historis. Jadi seperti yang Bapak bilang itu tadi, ini sudah pada masa lampau dan kita hanya memperoleh bukti-bukti dari misalnya peninggalan-peninggalan sejarah, artefak, kemudian patung-patung. Itu sifat permasalahannya sudah pada masa lampau. Jadi kita harus menggunakan bukti-bukti berdasarkan ya itu peninggalan-peninggalan sejarah. Jadi permasalahannya itu sudah benar-benar lampau. Data yang dikumpulkan diambil dari hasil observasi orang lain. Data yang baik adalah data yang otentik, jadi dari sumber terpercaya, misalnya tadi peninggalan sejarah tersebut, dan bisa juga dari tulisan-tulisan sejarah. Kemudian data tersebut harus teruji. Jadi untuk penelitian sejarah itu biasanya didukung dengan bisa analisis kimia, analisis biologi, kemudian analisis fisika untuk membuktikan kebenaran dari penelitian tersebut. Kemudian penelitian deskripsi, ini juga tadi bagaimana kita mendeskripsikan suatu objek penelitian kita itu dengan lengkap. Kemudian penelitian perkembangan. Jadi ini juga apa ya? Menyelidiki pola dan proses pertumbuhan dan perubahan sesuai dengan fungsi waktu. Jadi setiap waktu, makanya tadi Bapak bilang penelitian selama kita hidup tidak akan pernah berhenti. Jadi setiap hari itu kita pasti saja menemukan permasalahan, dan itu misalnya dari kita kecil sampai besar itu begitu banyak permasalahan yang kita hadapi sehingga kita terbentuk seperti ini, dan itu harus kita teliti. Misalnya
kenapa saya ini misalnya kenapa saya ini bisa bentuk badan saya kecil atau saya tidak terlalu pintar, ya berarti kan proses sebelumnya itu ada berbagai jenis faktor yang mempengaruhi. Jadi dari situ kita lihat penelitian perkembangannya. Jadi ada terus berkembang. Jadi penelitian umur 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kan ada prosesnya setiap masing-masing stepnya. Kemudian penelitian kasus atau penelitian lapangan. Jadi sifat permasalahannya itu ya seperti terjadinya kasus, misalnya kasus COVID-19. Jadi kalau tidak ada kasus COVID-19 kan tidak mungkin ada studi kasus COVID-19. Jadi tetapi karena ada kasus tersebut, jadi keadaan kita sekarang kan diperhadapkan dengan permasalahan si COVID-19 ini. Jadi penelitian kasus ya seperti itu, misalnya dalam suatu daerah kasus DBD, berarti itu bisa menjadi penelitian kita di sana, tingkat kejadian kasus DBD, kemudian faktor resiko yang mempengaruhi di sana, itu bisa kita lakukan. Kemudian penelitian korelasional, penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara dua gejala atau lebih, misalnya misalnya kita sakit yang seperti sekarang ini COVID-19. Jadi apakah misalnya si COVID-19 ini, misalnya saya sebagai pasien, saya demam, saya batuk, jadi faktor korelasinya ini apakah si COVID-19 atau dari virus lain atau dari bakteri lain. Jadi apakah ada korelasinya atau hubungannya, itu dilakukan penelitian korelasional. Kemudian yang sederhana misalnya misalnya demam berdarah, apakah ada korelasi antar gaya hidup saya kemudian dengan di mana saya tinggal. Kalau misalnya di daerah saya tinggal itu lingkungannya kumuh, kemudian gaya hidup saya tidak bersih, itu kan akan dilihat, oh ternyata kalau lingkungannya kumuh kemudian gaya hidupnya tidak bersih, itu korelasinya sangat tinggi, jadi sangat berpengaruh terhadap terjadinya kasus demam berdarah tersebut. Kemudian penelitian hubungan sebab akibat. Jadi ini pasti ada, yang pertama itu ada penyebabnya dulu, kemudian ada akibatnya. Jadi kalau kita misalnya makan sesuatu makanan yang tercemar oleh bakteri E. coli, maka akibatnya kita akan diare. Jadi ini masih hampir sama dengan penelitian ex post facto tadi, bahwa saya terjadi diare, berarti nanti dokter akan menanyakan apa yang sebelumnya saya makan, kemudian apa yang saya lakukan sebelumnya. Jadi itu akan dilihat hubungan sebab akibatnya. Kemudian penelitian eksperimen tadi sudah, bahwa kita melakukan eksperimen atau perlakuan, baik itu di laboratorium atau di lapangan. Jadi yang penting ada perlakuan yang kita berikan atau ada tindakan yang kita berikan terhadap uji penelitian kita. Kemudian penelitian tindakan sama tadi, ini penelitian yang untuk
mengembangkan keterampilan baru untuk mengatasi kebutuhan. Jadi kalau kalian misalnya saat ini sedang menghadapi kuliah online, pasti kalian mencoba aktivitas baru di rumah. Apa sih yang bisa kalian lakukan? Misalnya, ternyata saya bisa melakukan melakukan misalnya jualan online, misalnya mengasah mengasah kemampuan, misalnya jadi koki atau jadi chef. Itu sesuatu kalian untuk mengembangkan keterampilan baru. Jadi ini juga menjadi penelitian kalian, bagaimana cara kalian untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru tersebut dengan penelitian ini. Jadi kalian bisa menyimpulkan bahwa ternyata kalian mempunyai kemampuan yang lain. Kemudian kita selanjutnya itu yang ketujuh, berdasarkan tempat penelitian. Kalau ini gampang ya, dan ini udah biasa kalian dengarkan. Penelitian yang pertama itu penelitian lapangan, berarti kalian ke lapangan, misalnya ke misalnya kalian ke laut, ke Merapi, pokoknya ke alam lah, kalian pergi ke lapangan. Ke masyarakat juga bisa. Kemudian penelitian kepustakaan, jadi kalian juga sebenarnya bisa melakukan penelitian tanpa ke lapangan, tanpa ke laboratorium, kalian hanya ke perpustakaan. Jadi ini biasa kalian lakukan, misalnya review jurnal. Jadi kalian bisa mereview jurnal, itu termasuk penelitian. Jadi penelitian sebelumnya, mulai dari tahun-tahun purbakala sampai sekarang ini, bisa kalian review di perpustakaan, dan ini menjadi suatu penelitian. Kemudian penelitian laboratorium adalah penelitian seperti yang kalian lakukan di laboratorium, dan ini sangat gampang ya dibedakan. Kemudian selanjutnya yang ke-8, berdasarkan keilmiahannya. Ini juga penelitian, kalau berdasarkan keilmiahannya berarti ada yang ilmiah, ada yang tidak ilmiah. Kalau yang ilmiah berarti menggunakan metode-metode ilmiah, tetapi kalau yang non ilmiah itu tidak menggunakan metode-metode ilmiah. Misalnya teknik sampling tidak perlu untuk penelitian non ilmiah, tetapi kalau untuk yang ilmiah harus ada teknik sampling, kemudian metode analisis data, metode prosedur pengerjaannya ada, kemudian yang non ilmiah itu tidak memperhatikan itu. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, itu adalah variabel penelitian. Jadi variabel tadi Bapak bilang ini ada sekilas. Kalau variabel itu berarti ada yang dependen, ada yang independen, kemudian ada di luar kedua tersebut. Jadi kalau yang tergantung itu, variabel yang tergantung itu berarti dia tergantung pada variabel yang lain. Ini disebut dengan variabel dependen. Tetapi kalau variabel tersebut tidak tergantung dengan variabel lain, ini disebut dengan variabel independen. Jadi kemudian yang di luar kedua ini, misalnya variabel asing yang tidak terkait dengan tujuan penelitian tetapi dapat berpengaruh, variabel dependen disebut dengan variabel asing. Jadi seperti Bapak bilang itu, semua variabel yang ada di dalam suatu penelitian itu harus kita minimalkan variabel di luar penelitian kita, tetapi itu tidak serta-merta bisa kita hilangkan semua. Jadi tetap ada variabel asing yang mempengaruhi variabel dependen.
Kemudian kontrol, biasanya kita untuk membuktikan keabsahan suatu perlakuan atau variabel kita itu biasanya kita menggunakan kontrol, itu bisa kontrol positif, berarti yang sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Kemudian kontrol negatif untuk menunjukkan bahwa variabel yang kita lakukan atau perlakuan yang kita lakukan itu tidak dipengaruhi oleh si kontrol negatif ini. Salah satu karakteristik penting yang dari penelitian yang baik adalah untuk minimalkan. Jadi makanya tadi Bapak bilang semua variabel asing itu harus kita minimalkan, tetapi ada juga variabel yang tetap berpengaruh. Misalnya kalau kontrol positif, misalnya kita ekstrak sesuatu dengan larutan etanol. Jadi kontrol negatifnya adalah larutan etanol tersebut. Kalau kita mengekstrak menggunakan air, berarti kontrol negatifnya adalah air tersebut atau aqueous. Istilah teknis kontrol digunakan ketika merancang penelitian ini meminimalkan efek dari variabel independen asing. Jadi makanya tadi Bapak bilang misalnya kalian mengekstrak suatu ekstrak tanaman untuk dijadikan sebagai biolarvasida. Jadi untuk mengekstrak suatu tanaman ini kita harus menggunakan cair sebagai pelarutnya. Jadi pelarutnya ini banyak, bisa dengan aqueous, bisa dengan etanol, bisa dengan kloroform. Jadi setelah ekstrak kalian dapat, ekstraknya ini kan sebagai kontrol positif. Misalnya ekstrak tanaman serai untuk membunuh larva nyamuk. Jadi kan si ekstraknya ini menjadi kontrol positif untuk membunuh nyamuk, tapi kontrol negatifnya adalah kalau kalian mengekstraknya itu menggunakan aqueous, berarti ekstrak negatifnya ada. Kontrol negatifnya itu adalah aqueous. Apakah si aqueous ini mampu membunuh si larva nyamuk tersebut? Kalau mampu, buat apa kita mengekstrak si serai tersebut tadi? Jadi harus kita bandingkan, kita lihat si aqueous apakah mampu membunuh larva nyamuk, kemudian hasil ekstrak kita itu apakah mampu, kemudian kita membeli ekstrak yang sudah jadi, yang benar-benar murni 100% ekstrak serai. Jadi itu sebagai kontrol positif. Kita bandingkan dari ketiga tersebut, itu yang disebut dengan kontrol. Kemudian research hipotesis. Jadi hipotesis, jadi setiap ada ide kemudian ada muncul permasalahan, kemudian kita tentukan hipotesisnya. Misalnya pengaruh suatu ekstrak ini terhadap hama tanaman. Kalau kita menggunakan biopestisida, apakah mempunyai pengaruh? Itu sebagai hipotesis. Hipotesisnya, kemudian hipotesis nolnya itu apakah tidak berpengaruh. Kemudian pengujian hipotesis. Jadi data-data yang kita peroleh dari penelitian kita, di mana kita bisa melakukan eksperimen atau terhadap variabel penelitian kita, kemudian itu bisa kita uji. Jadi nanti kita uji untuk membuktikan si hipotesis kita, apakah kita menerima H0, H1 atau H0, apakah kita menolak H1 atau menerima H0. Jadi kalau H1 tadi berpengaruh, kalau H0 tidak berpengaruh. Kemudian grup eksperimental dan kontrol. Jadi ini tadi di rancangan kita, rancangan penelitiannya ada grup eksperimentalnya, ada kontrolnya. Jadi makanya tadi Bapak bilang
Kalau kalian misalnya untuk menggunakan satu pupuk terhadap tanaman padi, jadi pupuk itu kalian berikan ke kelompok tanaman A, kemudian ada kelompok tanaman B tidak diberikan. Itu sebagai kontrolnya, apakah produksinya tetap sama atau berbeda. Jadi bisa kalian lihat, kalau produksinya sama berarti tidak perlu melakukan pemberian pupuk tersebut. Kemudian perlakuan atau treatment. Jadi ini ini kita bebas, setiap penelitian itu kita bisa menentukan jenis perlakuan yang akan kita lakukan. Kemudian ada kelompoknya. Kalau misalnya nanti di rancangan acak kelompok itu biasanya kita akan membuat kelompok-kelompok dan ulangan, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kemudian kalau bisa kita ada kontrol untuk memberikan perbandingan antara perlakuan yang kita berikan dengan yang tanpa perlakuan. Kemudian eksperimen. Jadi kalau eksperimen berarti kita melakukan tindakan, kita bereksperimen untuk menguji si hipotesis yang kita punya tadi, supaya kita dapat menyimpulkan apakah kita menerima menolak H1 atau menerima H0. Kemudian tadi yang Bapak bilang bahwa teknik sampling, sampel atau jadi setiap penelitian kita sampel atau itu merupakan sumber data kita. Jadi kita harus menentukan sampel kita itu representatif. Jadi tidak boleh asal mengambil sampel tersebut. Jadi ada teknik sampling, ada dua, ada yang probability sampling dan ada non probability sampling. Jadi mungkin ini untuk penjelasan kita di pertemuan selanjutnya. Jadi karena ini desain penelitian ini kan kita ada 2 kali pertemuan, mungkin pertemuan kita sampai di sini saja. Untuk pertemuan minggu depan akan kita lanjutkan dengan ini teknik sampling dan bagaimana nanti sampai analisis datanya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh langsung kita diskusi nanti di Google Classroom. Oke, sekian dan terima kasih dari Bapak.